Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembacaan ini dengan mulai dari alhamdu ini. Alhamdu utawi sekabehane puji, alladzi kang wa kang utawi hamd lughatan ing dalam cara bahasa utawa lughatan hale secara bahasa. Ini kapan-kapan akan saya terangkan lebih lanjut tarkib lughatan, karena ini keterangan ini nanti akan ada banyak keterangan, jadi tidak terlalu fokus ke keterangan luar. Al wasfu iku sifat tonyifati bil jamili kelawan kebagusan. Secara bahasa hamd pujian itu adalah menyifati seseorang dengan sifat yang baik. Wa urfan lan hale secara uruf fi'lun iku perbuatan yumbi'u yang mengisahkan atau mengindikasikan apa fi'il an ta'zimil mun'imi saking ngegungno zat yang paring nikmat li'in amihi alasan ta'zim li'in amihi krana paring nikmati mun'im. Secara uruf hamd itu adalah perbuatan ataupun ya ucapan juga bisa, yang penting perbuatan yang memang tumbuh sebab mengagungkan zat yang memberi nikmat. Alasan mengagungkannya ini karena memang al-mun'im ini memberi nikmat. Karena nanti secara istilah itu antara ini hamd dan syukur itu kan nanti ada sedikit perbedaan. Kalau hamdu itu kita alhamdulillah, kita memuji itu tidak harus zat atau misalkan orang yang kita puji itu memberi nikmat pada kita. Tapi kalau bersyukur, kalau dalam bahasa kita berterima kasih, itu kan karena kita dapat sesuatu yang baik darinya. Tapi kalau kita memuji, itu tidak harus kita dapat sesuatu yang baik darinya. Itu secara istilah begitu. Wa hadza utawi ikilah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im huwa ya hadza asyukru iku syukur lughatan hale secara bahasa. Wa amma istilahan anapun hale secara istilah fahuwa. Ini saya beri rujuk biar fahuwa mongko utawi asyukur, syukur yang syukur secara istilah sorful abdi iku sebentar ya. Fahuwa mongko utawi syukur sorful abdi iku mentasarrufkane seorang hamba, mengalokasikannya seorang hamba jami ama ing sekabehane perkara an ama kang paring nikmat Allah dan Allah bihi kelawan ma alaihi ing atase jami ama Allah bihi alaihi ing atase abd ilama ditasarrufna dialokasikan ilama maring perkara khuliqa kang diciptakno apa ma li ajlihi krono arae ma khuliqa li ajlih. Khuliqa ini yang diciptakan apa ma'an ama li ajlihi krono arae ma khuliqa li ajlih. Fahuwa mongko utawi syukur, ini ada anna syukrul urfi. Fahuwa mongko utawi syukur akhassu iku luwih khusus mutlakon kelawan mutlak minasala tadi tinimbang 3 perkara, yaitu hamd secara lughat dan secara uruf, dan lebih khusus daripada syukur secara lughat. Minasalah sati sangking 3 qablahu ing dalam sadurunge syukur lughat, syukur urfi. Titik, ini saya beri tanda titik. Ai mahiyatuhu. Jadi alhamdu itu, ini makanya sulitnya kitab Tuhfah ini diantaranya adalah tiba-tiba loncat-loncat. Jadi ini menafsirkan lafaz mahiyah ini menafsirkan lafaz alhamdu. Terus fahuwa sorful abdi ini menafsirkan asyukru. Jadi agak-agak ribet ya. Ai mahiyatuhu, artinya alhamdu itu adalah mahiyatuhu
hakikate hamd. Injuilat lamun didadekno al apa al lil jinsi krana jinsiyah. Ketika alnya dijadikan sebagai al jinsiyah, maka maksud dari alhamdulillah itu adalah hakikat pujian itu milik Allah. Wa huwa utawi ja'lu alil jinsi al aslu iku kang asli. Au jami'u afrodihi utawa artinya alhamdu adalah sekabehane pira-pira partikulare hamd. Injuilat lamun didadekno apa al lil istighraq krana makna istighraqul jinsi. Tapi kalau melihat alnya ini diartikan sebagai al yang istighraqul jinsi, berarti artinya alhamdu itu adalah segala puji hanya bagi Allah. Jadi segala, ada kata segalanya begitu. Jadi ada arti segala, semua begitu ya. Wahwa utawi i'ja'lul al-istighraq atau diartikan sebagai jami'u afrodihi ablahu iku luweh mubalaghah. Dan ini makna yang sebenarnya lebih kuat dari segi pemahaman bahwa segala puji itu hanya bagi Allah. Makanya ini yang biasanya dipilih dalam beberapa terjemah. Segala itu karena alnya diartikan al-istighraq wal jinsi, yang di situ berarti hamdu itu diartikan sebagai lafaz yang am. Terus mamlukun, nah ini juga sama, lagi-lagi tiba-tiba ada lafaz yang gak ada kaitannya dengan lafaz sebelumnya pas. Mamlukun ini adalah khobar dari lafaz alhamdu. Ini loh, alhamdu utawi sekabehane puji iku mamlukun iku dimiliki au mustahaqqun utawa di amrih dihaki lillahi kedue Gusti Allah, begitu. Aili dzatihi tegese krana aili dzatihi tegese kedue zati Allah. Wa inin taqama hale sanajan murka sinten Allah. Jadi dalam keadaan Allah, meskipun Allah itu memberikan azab, Allah tetaplah pemilik segala pujian. Meskipun pada waktu itu Allah misalkan sedang dalam keadaan murka, begitu. Fala maradda, ini ada sedikit kesalahan tulisan. Saya tulis fi ba'din nusakh fala farda. Jadi dalam sebagian naskah seperti dicetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut, itu tulisannya fala farda. Fala farda mongko ora ana partikular iku maujud minhu saking lama saking hamd li ghairihi kedue liyane Allah taala bil haqiqati kelawan hakikate. Jadi tidak ada satu pujian pun yang dimiliki oleh selain Allah. Andaikan kita memuji selain Allah, hakikatnya ya pujian misalkan kita memuji kepada manusia karena dia baik pada kita, itu hakikatnya adalah kita juga memuji Allah, karena yang membuat, yang menciptakan orang tersebut baik itu adalah Allah. Nah, jadi meskipun banyak pujian dilontarkan pada selain Allah, hakikatnya yang berhak dipuji hanyalah Allah, begitu. Ini pemahaman ini saya tulis karena mungkin agak sedikit sulit dipahami. Wal jumlatu utawi jumlah alhamdulillah khobariyatun iku jumlah khobariyah lafzon. Hale to apane secara lafadze, insya'iyatun tur iku jumlah insya'iyah maknan apane maknane. Idzil qasdu krana utawi kang disejo biha kelawan alhamdulillah to jumlah asana iku memuji Allah ing atase Allah bimad muniha kelawan cangkupane jumlah al-mazkuri kang den bimad muniha al-mazkuri kang den tutur minit tisofihi saking persifatane Allah taala. Al-mazkur ini titik ya. Al-mazkur ini sifat dari Allah. Nah, jadi saya terangkan dulu. Jumlah alhamdulillah itu kan susunan kata khobar, artinya segala puji bagi Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah itu bukan kok niatnya adalah memberi kabar bahwa segala pujian milik Allah, tapi niat kita juga insya, yaitu juga memuji Allah. Artinya begini, misalkan kita memberi kabar bahwa Zaid itu baik, itu niat kita memberi kabar atau memuji Zaid, kan beda. Nah, kalau niat kita memberi kabar itu berarti jumlahnya adalah jumlah khobariyah. Tapi kalau niat kita memuji,
itu berarti namanya adalah jumlah insya'iyah. Kira-kira begitu kalau dalam padanan memberi kabar tentang Zaid itu dermawan. Nah, itu kan ada mengandung kata pujian. Nah, kalau kita maksudnya memuji itu berarti namanya insya. Artinya tidak hanya memberi kabar, tapi kita juga berniat memuji. Sebagaimana dalam lafaz alhamdulillah ini juga. Sifat madmun ini bimadmuniha kelawan cakupane jumlah. Sifat madmun al-madzkuri kang den tutur apa madmun menitisofihi nyatane persifatane Allah Ta'ala bisifati dzatihi kelawan pira-pira sifat dzati Allah wa af'alihi lan sifat af'ali Allah al-jamilati kang indah wa milkihi. Nah, ini ta'aluk pada lafaz ittisof wastihqaqihi juga sama. Wa milkihi lan milikine Allah wastihqaqihi lan berhai Allah li jam'il hamdi maring sakabehane puji minal khalqi saking makhluk. Ini pada intinya adalah menyebut segala puji bagi Allah itu indikasinya adalah bukan hanya indikasi ya, yang dimaksud itu adalah tidak hanya memberi kabar tapi memang benar-benar berniat memuji Allah. Jadi misalkan begini, kadang orang kafir itu kan ada sebagian yang tahu bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Jadi misalkan ketika dalam Quran itu man khalaqas samawati wal ard, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mengucap-ucapan itu hanya memberi kabar, tidak sebagai rasa iman mereka bahwa Allah juga menciptakan mereka dan mampu mengembalikan mereka dan mampu membangkitkan mereka setelah kematian. Nah, contoh saja seperti itu. Artinya memberi kabar tidak terus berarti mereka beriman. Wakila lan dengan dikakna wa yuradifuhu al-madhu wa yuradifu lan madanihu ing hamad al-madhu apa madah. Madah hamad ini akar katanya hurufnya sama ya, mim dal hak mim dal. Jadi haknya di akhir sama haknya di awal. Warujihalan ditarji apa iki lakil wa aturidalan ditentang apa iki lakil. Nah, ada yang mentarjih, ada yang menentang. Wakilan dengan ucapna bainahuma iku tetep ing dalam antarane madah lan hamad farqun utawi ana perbedaan. Nah, ada perbedaan antara madah dengan hamad. Wa fi tahqiqihi dan dalam mentahqiq atau mengkaji lebih mendalam tentang perbedaan antara hamad dan madah, aqwalun ada beberapa pendapat. Wa jamaah ini titik. Wa jamaah lan ngumpulna sinten musannaf, saya beri titik. Wa jamaah lan ngumpulna sinten musannaf Imam Zakaria An-Nawawi bainal ibtida'aini dalam antarane kawitan loro al haqiqi kang hakikat di ibtida bil basmalati kelawan basmalah, hakikat ibtida hakiki bil basmalah, wal idofi lan ibtida idofi bil hamdalah. Jadi al hakiki sifat dari ibtida ini. Loh, kok boleh ibtida ini tasniyah, hakiki mufrad? Karena hakiki ini masih punya maktuf berupa wal idofi. Berarti hakiki dan idofi sama dengan dua. Ibtida ini dua. Nah, begitu. Wal idofi lan ibtida idofi itu artinya relatif. Bil hamdalah kelawan hamdalah, artinya begini, hamdalah saya mengucapkan bismillah alhamdulillah. Hamdalah itu ucapan saya yang pertama atau tidak? Nah, kalau ucapan basmalah jelas pertama, tapi kalau hamdalah kan tidak. Nah, terus itu apakah berarti memulai dengan hamdalah? Iya, disebut memulai dengan hamdalah. Hamdalah itu menjadi awal pembicaraan saya, meskipun didahului bismillah, tapi kan hamdalah dibandingkan dengan ucapan yang lain, hamdalah termasuk ucapan yang awal. Nah, sehingga itu disebut ibtida yang idofi. Iktidaan krana anut bil kitabil aziz wa amalan bil khabari as-sahih, dan mengamalkan hadis yang sahih. Kullu amrin dzibalin, kullu amrin utawi saben-saben perkara dzibalin kang duweni tingkah. Maknanya kang duweni tingkah, yang punya keadaan. Ya pasti semua perkara punya keadaan, berarti yang dimaksud keadaan ini adalah keadaan yang baik, begitu. Ai halin tegese keadaan yuhtamu kang perlu diperhatikan
apa bihi kelawan hal, artinya keadaan yang memang dianggap baik oleh syariat. Jadi kenapa kok tidak hamdalah dulu baru basmalah? Kenapa harus basmalah dulu baru hamdalah? Kenapa dipakai beliau seperti itu? Ya karena ikut seperti di kitab di surat Al-Fatihah yang dimulai dulu adalah basmalah baru hamdalah. Ai walaisa. Nah, ini perlu digarisbawahi sebenarnya, ini sebenarnya kaidah ini. Walaisa bi muharramin wala makruhin, nanti ada lagi. Walaisa lan ora ono apa amr. Nah, ingat rujuknya ke amr, jangan ke kulu. Walaisa lan ora ono apa amrin dzibalin iku bi muharramin perkara sing diharamno, wala makruhin lan ora perkara sing makruh. Syarat sunnah memulai basmalah dan hamdalah itu kalau perkara tersebut tidak haram. Kalau haram malah baca basmalah ya haram, begitu dalam kitab. Dicontohkan ada orang mau menggosok atau mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Nah, niat mau mencuri itu malah justru basmalahnya haram. Kalau makruh contohnya dicontohkan oleh para ulama, orang mau main catur yang mengatakan catur itu makruh, atau mau rokokan bismillah dulu. Nah, kalau mau ngopi bismillah bagus karena kopi itu mubah lidatihi. Tapi kalau rokok misalkan, makanya kadang ada sebagian orang yang ketika ditanya kok rokokannya pakai tangan kiri. Iya, karena kalau rokok itu kalau perkara baik itu pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Kalau rokokan pakai tangan kiri, begitu katanya. Tapi ini perlu dikaji lebih dalam. Yang jelas kalau baca basmalah itu hukumnya tidak baik ketika mau memulai rokokan, karena jika kita mengikuti pendapat rokok itu makruh, ya berarti di sini kalau mau lebih tahqiq sebenarnya lebih panjang, rokok itu haram apa makruh apa mubah. Waqad yakhrujani, lan terkadang mana ini terkecualikan apa makruh, bisa jadi ya maknanya gitu. Waqad yakhrujani, bisa jadi terkecualikan apa makruh lan haram bidzil bali kelawan takbir zilbal. Nah, jadi tanpa perlu diberi keterangan walaisa bi muharramin wala makruhin, itu sudah bisa terkecualikan dengan zibal, karena kalau makruh berarti tidak zibalin inda syariah, begitu. Li'anna zahir, karena sak temene makna kang zahir iku annal murada, sak temene kang dikarepno iku zawuhu, iku perkara sing duweni bal, perkara sing duweni tingkah yang dianggap baik syar'an hale secara syariat, la urfan wala zikrin. Nah ini juga perlu digarisbawahi lagi. Kalau kalian jenengan punya kitab, misalkan ini kasus memulai basmalah dengan rokokan, atau mau sholat basmalah dulu, sunnah apa tidak? Nah, kira-kira begitu. Jadi mau sholat, misalkan mau sholat bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, atau bismillahirrahmanirrahim, usolli fardhu zuhri, sunnah apa tidak mengucapkan bismillah itu? Nah ini wala zikrin, ini ibaratnya wala zikrin, ini ataf pada ini, walaisa bi muharramin wala makruhin, ini wala zikrin, dan tidak berupa zikir mahdin kang murni, wala ja'alan orang dadekno asyari usapa syariat lahu maring amr ibtidaan ing kawitan ngawiti bihuril basmalati kelawan sakliyane basmalah, kas sholati kaya salat bitakbiri kelawan dikawiti bitakbiri kelawan takbir, la yubda'u kang. Nah, sifatnya kullu amrin, ini lagi-lagi, ini titik lagi ya, ini la yubda'u ini melanjutkan hadisnya, kullu amrin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Nanti saya terangkan dulu. Kalau zikir yang mahdin, contoh ada orang mau mengucapkan la ilaha illallah, mau zikir sholawat, nah, terus dia mulai dulu dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nggak perlu. Kalau mau zikir la ilaha illallah, tinggal zikir la ilaha illallah. Apalagi mau baca bismillah dulu. Nah, bismillah yang pertama membutuhkan bismillah juga. Akhirnya beruntun tanpa ada akhir. Nah, jadi kalau zikir mahdin, zikir murni, ya berarti nggak perlu baca bismillah. Kalian mau zikir la ilaha illallah, nggak perlu baca bismillah dulu. Nah, begitu. Terus juga tidak termasuk sesuatu yang memang sudah dibuat oleh syariat
dimulai dengan bacaan selain basmalah. Contoh, sholat itu dimulai dengan takbir. Berarti kita nggak perlu mau sholat baca basmalah dulu. Terus bagaimana kadang ada sebagian orang itu mau sholat baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kadang bahkan baca surat qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ini sebenarnya nggak ada kesunahan khusus, nggak ada. Tapi kalau memang orangnya mau baca ta'awudz tujuannya adalah terhindar dari was-was, gangguan setan, ya monggo. Tapi sebenarnya itu tidak ada anjuran khusus untuk membaca ta'awudz, apalagi basmalah. Makanya kadang ada sebagian kiai, ada sebagian ulama itu mengkritik sebagian khotib, sebagian dai, pendakwah yang memulai maju di panggung terus kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Nah, ini ada sebagian yang menyalahkan. Loh, Kanjeng Nabi itu nggak pernah kalau maju, kalau mau menyampaikan apa itu terus basmalah dulu, tidak. Salam, itu pun salam nggak perlu bismillah. Nah, jadi kalau mau pidato misalkan, beda kalau mau ngaji ya. Kalau mau ngaji itu alhamdulillah salam terus kemudian basmalah dulu karena itu mau baca kitab misalkan. Apalagi kalau baca Quran, ta'awudz. Nah, ini jadi perlu saya pertegas lagi ya. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang lebih hati-hati, itu sebenarnya kalau baca ta'awudz itu ya hanya dalam Quran. Kadang saya nyemak santri mau baca kitab, saya suruh maju mau baca kitab, ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya larang, jangan ta'awudz. Nah, cukup basmalah, kemudian silahkan baca kitab. Kecuali kalau kamu mau baca Quran, itu ta'awudz dulu baru basmalah. Nah, jangan dibalik, basmalah dulu baru ta'awudz, karena di hadisnya kullu amri dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Jadi kalau mau baca Quran, ta'awudz dulu baru basmalah. Kalau mau baca kitab, silakan basmalah dulu. Salam terus basmalah. Tapi kalau mau pidato, baik itu pidato dakwah yang sifatnya tidak seperti baca kitab gitu ya, lebih ke metuturi, itu bacanya salam terus langsung alhamdulillah begitu. Makanya kan nggak ada kan kalau kita lihat khutbah Jumat terus orang munggah naik ke mimbar terus kemudian assalamualaikum terus mau khutbah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak begitu, langsung alhamdulillah alladzi apa gitu. Nah, jadi langsung hamdalah kalau khutbah. Saya lanjutkan. La yubda'u kang ora dikawiti fihi ing dalam kang ora digawe kawitan fihi ing dalam amrin dzibalin apa bilhamdulillah kelawan ucapan alhamdulillah. Wa fi riwayatin bihamdillah fahuwa mongko iku utawi kulun. Nah, ini huwa rujuknya ke kulun. Ajzamu iku juzam. Juzam itu orang yang, kalau orang manusia itu manusia yang lepra, yang tangannya terkena lepra, yang penyakit yang akhirnya menjadikan ujung-ujung jarinya mengering, tidak ada sel darahnya, kemudian mengering dan putus-putus. Ini penyakit di zaman kuno dulu yang termasuk penyakit yang membolehkan pasangan suami atau istrinya mengfasih pernikahan tersebut. Bijimin famuk jamah dengan jim dan zal. Wa fi riwayatin aqta'u. Nah, maka akan aqta'u buntung. Wa fi ukhra abtar ay qalil barokah, sedikit barokahnya. Wa qila maqtu'uha, putus barokahnya. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra bi dzikrillah. Wa ya utawi lafaz zikrullah. Ini mabniyatun, tapi sebenarnya salah ya, yang lebih tepat adalah ini saya sering la'allahu mubayyinah, tapi saya belum sempat mengecek di naskah lain. Tapi sangat jelas ya maknanya. Mubayyinatun ikun jelasno lil muradi maring kang dikehendaki. Jadi ada yang mengatakan yang tidak diawali dengan bismillah. Ada riwayat yang tidak diawali dengan hamdalah. Ada riwayat lagi yang tidak diawali dengan zikir kepada Allah. Nah, di sini berarti
apapun yang baik ketika diawali dengan zikir kepada Allah, nah ini berarti lebih mutlak kan begitu. Nah, kalau zikrullah. Wa adamu ta'arudi utawi ora anane pertentangan bi fardhi iradatil ibtida kelawan mengandai-andai atau apa namanya maril cara bahasa Jawa nih bi fardhi iradatil ibtidai kelawan maril atau mengandai-andai ngarepno ibtida al hakiki fihi ma wa adamu ta'arud iku maaf keliru. Wa adamu ta'arudi utawi orangane pertentangan, tidak ada pertentangan antara yang satu kok mengatakan hamdalah, yang satu kok mengatakan bismillah. Padahal kalau kita mulai bismillah berarti hamdalah nomor 2. Kalau kita mulai dengan hamdalah basmalah berarti nomor 2. Itu dengan bi fardhi iradatil ibtida al hakiki fihi ma. Iku kelawan maril ngarepno ibtida al hakiki fihi ma. Saya keliru ya, keliru. Wa mutarad utifa al murad. Nah, begitu. Ini jadi mubayyinatun iku jelasno lil muradi maring kang dikehendaki wa adami ta'arudi lan ora ayat ta'arud sebab ta'arud. Nah, ini bi fardhi iradatil ibtida kelawan maril, kelawan mengandaikan ngarepno ibtida al hakiki fihi ma ing dalam hamdalah lan basmalah. Jadi kalau kita katakan bahwa harus dimulai yang pertama dengan hamdalah dulu. Kalau riwayat 1 harus dimulai dengan basmalah dulu. Nah, ini kalau basmalah dan hamdalah harus sama-sama nomor 1. Lah ini tentu riwayat ini berarti saling bertentangan. Nah, maka harus dijamekkan, harus dikumpulkan. Wa fi ukhra an ing dalam siji riwayat sanaduha ninun mim berarti kang utawi naat mubtada. Sanaduha kang utawi sanate ukhra iku dhaifun iku dhaif. La yubda'u fihi bihamdillah wassalati alayya fahuwa abtar mahmukun min kulli barokah. Dalam riwayat lain begitu. Tsumma kana nuli kari-kari semangsane ono. Jadi lama ini jangan ditarkib dzaraf ya. Nah, kalau ada nanti cara baca saya yang nanti membacanya lama kok eng dalam semangsane, itu berarti saya salah lisan karena saking terbiasanya mungkin ya, jadi kadang kurang teliti. Semalam makana ini walau alam dulu. Sedikit mohon nanti biar kita lanjut karena ini nanti agak panjang, akan saya jadikan 2 rekaman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.